Bapak sekalian, menjaga kebaikan-kebaikan itu jangan sampai ada di Jakarta. Kecilnya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP Islam, SMA Islam, kuliah di tempat sekuler. Setelah 1 tahun, 2 pekan gak pulang ke rumah. Datang-datang ke rumah minta izin sama ibunya, Pak, Ma, mulai hari ini aku lepas jilbab ya. Dan aku juga izin pula hari ini aku ingin keluar dari agama Allah. Pengen murtad. Ayahnya, ibunya rajin pengajian, rajin majelis taklim. Buat mereka SD, SMP, SMA, Islam cukup, gak cukup sampai di situ. 3 hari saya roadshow di Kalimantan, ke Pontianak juga, ngisi seminar juga parenting di sana. Sebelum kita parenting itu biasanya kita briefing dengan perwakilan dari POSG itu apa nih? POSG. Komite sekolah bersama gurunya. Bu, Pak, ada kasus-kasus apa? Saya selalu ngumpulin kasus-kasus dulu. Ada kasus ini, guru sedang memberikan materi pembelajaran seorang anak kelas 2 SMP di sekolah IT di sana, di belakang buka handphone. Apa yang dilihat? Video porno. Dia tahu konsekuensi logis, resiko apa kalau saya ketahuan sampai saudara saya nonton video porno. Tapi resiko itu dihancurkan oleh dirinya. Karena apa? Syahwat yang tidak bisa tertahankan itu. Jadi lebih baik, asal ini ada familiar, asal begini, mending baik gue ketahuan daripada gue terhambat untuk nonton memuaskan nafsu gue. Ini belum seberapa, tahan istighfarnya. Ada lagi kasus lagi di sekolah yang sama. Ada ikhwan akhwat pacaran sudah cukup lama, berbeda kelas karena kelasnya dipisah, ikhwan akhwat. Tapi sudah setahun menjalin hubungan. Tidak sekedar hubungan cinta, tapi hubungan seperti suami istri, hubungan seksual di antara anak pelajar SMP. Suatu ketika Bu, si laki-laki ini gak tahan, dijapri itu perempuannya, minta ketemuan. Ketemu di mana? Di kamar mandi. Kalau mereka tuh di kamar mandi, mereka berzina di kamar mandi. Di saat pelajaran, gugungnya ada di sekolah IT. Coba Bu, ini kondisi yang sedang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Terus kita nyantai-nyantai gitu jadi orang tua. Tidak bisa gitu. Harus punya keseriusan yang sangat besar. Sehingga menitipkan, hanya sekedar menitipkan anak-anak kita di sekolah IT, di pesantren tahfiz belum cukup. Saya punya teman, namanya dipanggilnya Kak Sinyo. Dia bikin buku Anakku Bertanya Tentang LGBT. Dia teliti 1000 LGBT, Pak. Yang dia teliti bukan di pinggir-pinggir jalan. Di mana dia dapat kasusnya? Di pesantren. Di pesantren, 1000 pesantren, di pesantren dia dapat temukan anak-anak yang LGBT. Di Cirebon terindikasi ada 1000 pelajar SMP LGBT. Cirebon loh Bu, bukan kota besar. Apalagi Bekasi, dekat dengan metropolitan, akses yang mudah segala macam. Ini Cirebon. Dan ini sudah minta izin, ini cerita boleh di-share Bu. Suatu ketika ada seorang remaja sudah sedikit dewasa, pakainya hijabul, cantik, sesuai dengan syariat, disidang oleh ayah dan ibunya. Dimaki-maki habis-habisan, diambil semua ATM-nya, kartu kreditnya, handphonenya segala macam, diusir dari rumah. Dan sebelum diusir dari rumah, ayahnya berkata, kamu telah membuat malu keluarga kami. Sebelum kau keluar dari rumah ini, apa pesan terakhir buat kami? Diusir. Kenapa diusir? Karena perempuan ini lesbian. Lalu berkatalah anak yang masih lugu, dia berkata, Pak, Ma, terima kasih sudah mendampingi selama aku menjadi saat ini. Aku hanya ingin satu bertanya dan pesan kepada Papa dan Ibu. Pak, Ma, di mana saat aku butuh Papa? Di mana ketika aku sampai butuh Mama? Di mana kalian berdua? Dan mereka berdua cuma bisa menangis dan nggak bisa menjawab. Pak, Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan ini saya menginginkan bukan menjadi pertemuan yang sekedarnya, nggak cuma sekedar seminar, tapi harus ada keinginan besar apa yang akan kita hadirkan di rumah-rumah kita terhadap anak-anak kita.
Mari belajar sama pasangannya, orang tuanya Imam Bukhari. Ketika mereka mau menikah, Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari ahli hadis dan beliau nggak sembarangan dari hadis. Sampai kalau ada orang manggil piaraan tanpa makanan, itu buat Imam Bukhari itu termasuk dusta, dan dia nggak mau ambil perawi yang bohong sama binatang. Makanya kitabnya ditipis dibandingkan dengan Sahih Muslim. Imam Bukhari itu memang betul-betul ketat penelitian. Beda dengan kitab Muslim, itu lebih tebal. Kenapa bisa terjadi anak sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka mau menikah, mereka berdiskusi berdua. Sebelum kita menikah, ada hal kita sepakati. Kata calon istrinya, apa kita sepakati? Yuk sama-sama kita pengennya jadi anaknya aja, anak apa di antara kita. Bu, itu belum menikah loh. Belum menikah, mereka udah punya buat kesepakatan. Nanti yang lahir dari keturunan kita ini jadi apa? Dua jawabannya. Dan mereka sepakat. Yang pertama, di usia 8 tahun anak kita sudah harus menghafal Quran menjadi seorang hafiz 30 juz. Dan di usia 10 tahun anak kita harus menjadi penghafal hadis. Dua-duanya sepakat dan bergeraklah mereka bersama untuk menghadirkan mimpi besar mereka. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Di usia balita ayahanda Imam Bukhari meninggal, wafat, sehingga ibundanya single parent membesarkan anaknya itu, yang pada akhirnya jadi seorang ahli hadis. Sempat terguncang karena sendirian, tapi dia ingin kembali. Ada cita-cita besar di keluarga kami, ada semangat besar yang memberikan inspirasi agar kita terus bergerak bersama menghadirkan seorang anak yang ahli hadis. Dirawatnya, dan Masya Allah tepat sekali di usia 8 tahun Imam Bukhari hafal Quran. Cuman ibunya agak kurang yakin kalau Imam Bukhari bisa menghafal hadis. Karena kenapa, Bu? Karena matanya buta sejak lahir. Sehingga ketika belajar dengan Syekhnya mengatakan, wahai Imam Bukhari, ya Bukhari, katanya, engkau punya kecerdasan luar biasa. Engkau sudah hafal Quran, saatnya engkau belajar hadis. Dengan ceria luar biasa, ketuk-ketuk rumah dan bilang kepada ibunya, Bu, aku sudah diizinkan untuk belajar hadis, Bu. Ibunya nangis. Nah, mohon maaf terhadap mimpi kamu yang satu itu. Sepertinya kayaknya nggak bisa deh. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena kamu buta. Belajar hadis itu tidak seperti belajar Quran yang mendengarkan pun bisa. Belajar hadis itu kamu harus baca dari mulai susunan dan perawian dan segala macam. Nangis, Bu. Nangis, Pak. Di usia 9 tahun anak dilarang belajar hadis, nangis coba. Di sini bukan dilarang belajar hadis, dia ambil handphonenya nangis gitu ya. Dia ambil gadgetnya nangis, dia nggak dikasih uang jajan nangis gitu. Tapi Imam Bukhari di usia 9 tahun nangis nggak boleh belajar hadis. Malamnya dia sholat tahajud, berdoa kepada Allah, diulang-ulang doanya itu. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ketika salam, tiba-tiba dia bisa melihat. Masya Allah, melihat secara otomatis. Dia tak akan bilang, Bu, aku bisa melihat. Dan sejak itu pula beliau belajar hadis. Dan sampai syekhnya salah meriwayatkan hadis, dibenarkan oleh Imam Bukhari. Wahai Syekh, Anda salah, kurang teliti. Oh iya, kamu benar. Kenapa demikian, Bapak sekalian? Ada sebuah kesepakatan besar, ada mimpi besar terhadap anak-anak kita. Jadi anak ini, mohon maaf ya, buat ibu suka pengajian dan baru semangat hijrah gitu. Anak-anak kita harus ada hal yang utama, bukan yang sekunder. Saya tanya, ini mohon maaf, ini biasa aja gitu ya. Ustaz, perlu gak sih anak kita itu dicadarin? Saya tanya, anak ibu berapa? 3 tahun. Saya bilang, ngapain Bu? Ngapain dicadarin? Gak punya jilbab juga gak apa-apa. Bener gak Pak? Anak 3 tahun gak dijilbab juga gak apa-apa. Bener gak Pak? Ya bener. Kenapa Bu saya bilang demikian? Fitrahnya anak memang bermain. Ibu lihat anak-anak di Palestina atau anak-anak ustaz-ustaz di Palestina, yang kecil-kecil itu gak dipaksa kayak begitu, Bu. Mereka lebih paham menerangkan sesuatu yang lebih utama dibandingkan yang sekunder. Ini kita udah diiringin segala macam, bukan itu yang terjadi. Dan ini kasus-kasus banyak di pesantren. Islam cuma sebagai simbol, bukan sebagai menjadi pilihan utama dalam kehidupan. Karena kenapa? Yang selama diketahui di rumah Islam itu simbol, pulang pesantren simbol, balik lagi ke rumah simbol, yang cuma Islam itu simbol.
Dan ketika keluar dari segala aktivitas itu, oh ya sudah, saya pasang simbol-simbol itu. Persepsi yang sama sama kita semua Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang betul kita perlu yang merancang secara detail apa yang harus utama dalam anak-anak kita. Bukan yang sekunder itu. Biarkan ada yang sekunder itu, mereka akan mencari. Mereka akan mencari dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika fitrah itu telah terpenuhi. Fitrahnya apa tadi saya bilang Pak? Biarkan mereka bermain. Hak-hak anak-anak dioptimalkan, dipenuhi. Mak boleh nggak aku keluar nggak pakai jilbab? Oh boleh, boleh silakan aja. Jangankan nggak pakai jilbab, nggak sholat aja nggak apa-apa, betul nggak Bu? Ya betul lah. Nggak sholat aja nggak apa-apa kan kita. Maksudnya kecil, dia benar-benar remaja gitu. Kenapa? Berikan hak mereka dalam bermain. Dan para ulama terdahulu memang begitu cara mendidik anak-anak mereka. 0 sampai 7 tahun berikan cara mendidik mereka dengan cara bermain, melihat fitrah anak-anak mereka. Seringkali kita memaksakan sesuatu yang sekunder yang menurut kita penting. Kenapa? Kita nggak tahu ilmunya Bapak Ibu sekalian. Next Bapak Ibu, berbicara fitrah. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengasuh dan mendidik anak itu pada usia berapa? Dari saat ini kira-kira mulai menjaga fitrah anak kita di usia berapa sih? Kira-kira usia berapa Bu? Pak, mulai harus kita jaga, kita rawat fitrahnya. Usia berapa Bapak Ibu? Berapa? 7. Berapa Bu? Judul kita masa ke masa. Dan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam dikumpulkan semua ulama-ulama yang berkonsentrasi terhadap Tarbiyatul Aulad dari Syekh Abdullah Nasibuan, Syekh Muhammad Qutub. Semuanya mereka bersepakat dalam kitab-kitabnya, seorang tua memfokuskan kehidupannya di usia masa emas ini. Dan ini saya tampilkan, ini masa emas anak-anak kita 0 sampai 15 tahun. 0 sampai berapa Ibu? 15 tahun. Ibu, bapak harus hadir di usia ini. Mengapa demikian? Perhatikan. Disinilah terjadi fondasi kehidupan anak di masa depan. Jika terpenuhi haknya setelah 15 tahun, insya Allah dipastikan anak akan menjalani kehidupan yang baik. Syarat terjadinya perjalanan kebaikan di usia muda mereka bergantung kepada apa yang kita lakukan di usia 0 sampai 15 tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya ingin berpesan hari ini, Pak, Bu, sesibuk apapun Bapak Ibu punya bisnis, manajer kah, direktur kah, punya usaha apapun, tolong Pak, Bu, saya mohon, sesibuk apapun Bapak Ibu, perhatikan di usia ini. Silakan mati-matianlah kalian di usia ini Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kenapa? Kalau hak ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu sedang menghancurkan kehidupan anak remaja Bapak Ibu dengan cara otomatis. Siap-siap mereka menghadapi kehancuran besar, kebinaan besar, kebinasaan. Itulah diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kebinasaan awal seorang anak diawali oleh orang tuanya. Subhanallah. Jadi orang tua punya peran terhadap